Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamal dengan NIM A221-22096. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Endokrin atau Hormon, Sistem Indera Penglihatan, Pendengaran, Penciuman, Pengecap, dan juga kulit, serta Sistem Reproduksi. Nah, yang pertama itu ada Sistem Endokrin atau Hormon. Nah, Sistem Endokrin adalah sistem kompleks yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Hormon ini penting untuk fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan homeostatis. Terus ada kelenjar endokrin dan juga fungsinya. Yang pertama ada hipotalamus, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hipofisis. Terus yang kedua ada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon yang mengatur berbagai kelenjar lain. Terus yang ketiga ada tiroid, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Selanjutnya ada hormon dan perannya dalam tubuh. Yang pertama ada pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau GH mengatur pertumbuhan tulang dan juga otot. Terus yang kedua ada metabolisme. Hormon tiroid mengatur metabolisme sel di dalam seluruh tubuh. Terus yang ketiga ada reproduksi. Hormon seks mengatur perkembangan organ reproduksi dan siklus menstruasi. Terus yang terakhir, yang keempat ada stres. Hormon kortisol membantu tubuh beradaptasi terhadap stres. Terus yang ada sistem indera. Sistem indera adalah sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan kita untuk menerima rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, dan sentuhan, serta mengolahnya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh otak. Terus yang ada mata. Indera penglihatan adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dapat diolah oleh otak. Struktur mata pada hewan dapat bervariasi tergantung pada spesies dan juga lingkungan hidup mereka. Terus ada struktur mata. Yang pertama itu ada kornea. Pada hewan juga merupakan lapisan luar yang dapat membantu cahaya masuk ke dalam mata. Terus yang kedua ada retina. Pada hewan mengandung sel-sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Namun struktur retina dan tipe sel fotoreseptor dapat berbeda-beda. Terus yang ketiga ada iris dan pupil. Pada hewan berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan mengendalikan ukuran dari pupil. Terus yang keempat ada saraf optik. Seperti pada manusia, saraf optik pada hewan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari retina ke otak. Terus yang kelima ada lensa. Pada hewan membantu dalam memfokuskan cahaya ke dalam mata. Meskipun dapat bervariasi tergantung juga pada spesiesnya. Yang keenam ada sklera atau koroid. Sklera dan koroid pada hewan berfungsi untuk melindungi dan menyediakan nutrisi pada bagian dalam mata, meskipun strukturnya dapat bervariasi antar spesies. Terus yang ketujuh ada tapetum lucidum. Banyak hewan, terutama hewan noktural seperti kucing dan anjing, memiliki lapisan reflektif yang disebut tapetum lucidum di belakang retina. Terus yang kedelapan ada struktur tambahan. Beberapa spesies hewan memiliki struktur tambahan yang unik dalam mata, seperti membran nitidstating pada beberapa mamalia dan reptil yang berfungsi sebagai kelopak tambahan atau pelindung. Terus ada telinga. Telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Komponen utama telinga. Yang pertama ada telinga luar atau auricle atau pinna. Berfungsi sebagai penangkap suara dan membantu mengarahkan gelembung suara ke dalam telinga. Pada beberapa hewan,
Telinga luar juga dapat membantu dalam termostat atau pengaturan suhu dan tubuh. Terus ada telinga tengah atau tympanic cavity, terdiri dari gendang telinga dan serangkaian tulang pendengaran kecil atau ossicales seperti martil atau malleus, landasan atau incus, dan sangguridi atau stapes. Terus ada telinga dalam atau cochlear, berperan dalam transduksi suara menjadi sinyal saraf. Cochlear memiliki struktur rumit yang terdiri dari rambut pendengaran atau hair cells yang menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf auditory. Terus yang terakhir ada sistem vestibular atau vestibular system, terletak di dalam telinga dalam dan berfungsi dalam keseimbangan dan orientasi spesial, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran atau semikular sinel. Terus ada proses pendenderaan pada hewan. Yang pertama ada penglihatan. Hewan menggunakan mata untuk mendeteksi cahaya, warna, dan juga bentuk objek. Terus ada pendengaran. Hewan menggunakan telinga untuk mendeteksi dan merespon suara di lingkungannya. Terus yang ketiga ada penciuman. Hewan menggunakan indera penciuman untuk mencari makan, berkomunikasi, dan mendeteksi predator. Terus yang keempat ada pengecap. Hewan menggunakan indera pengecapan untuk mendeteksi rasa dari makanan dan juga minuman. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama ada alat kelamin, organ kelamin yang berperan dalam proses reproduksi. Terus yang kedua ada fertilisasi, penyatuan sel telur dan sperma untuk menghasilkan zigot. Terus yang ketiga ada kehamilan, perkembangan embrio dan fetus di dalam rahim. Terus yang keempat ada kelahiran, proses melahirkan bayi atau anakan dari rahim ke dunia luar. Selanjutnya ada alat reproduksi dan juga fungsinya. Yang pertama ada ovarium, penghasil sel telur pada hewan betina. Terus yang kedua ada rahim atau uterus, tempat perkembangan embrio dan fetus pada hewan betina. Terus yang ketiga ada testis, penghasil sperma pada hewan jantan. Terus yang keempat ada penis, organ kelamin jantan yang berfungsi menyalurkan sperma. Terus yang terakhir ada proses reproduksi pada hewan. Yang pertama itu melalui proses kawin, yaitu penyatuan sel jantan dan juga betina. Terus ada proses pembuahan atau proses pembuahan, yaitu peleburan sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Terus yang ketiga ada kebuntingan, yaitu perkembangan embrio di dalam rahim. Terus yang terakhir ada kelahiran, yaitu proses melahirkan bayi atau anakan dari rahim. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.